Kanjeng Nabi. Iki Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga atas tipu dayanya Abdullah bin Ubay bin Salul kepada anggotanya, kepada masyarakatnya, pada orang yang ada di Madinah, sehingga ketika perang Uhud sampai orang yang mengundurkan diri ku mencapai 300 orang. Jadi mau melu perang karo Kanjeng Nabi perang Uhud iku yo goro-goro Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antara juga senengane memperoleh Allah atau ngelek-elek karo Kanjeng Nabi sampai ono terjadi hadithul ifki, ono berita bohong. Siti Aisyah dituduh selingkuh karo Sofwan bin Mu'attal. Itu ya gara-gara itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan fitnah kepada orang-orang. Itu ketuanya munafik. Nah, ketika ada di hadapan Rasulullah, dia mengatakan beriman, sehingga berita kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai ke Rasulullah. Tapi Rasulullah sikapnya santun, bukan kok terus diberani Abdullah, bukan. Kanjeng Nabi ya sini nek angken dhewe ke jawer kita ora secara terang-terangan memerangi baga kita, mbahno wae sempuk wis jarno, terus awake dhewe ya anggere biasa wae karo dheweke. Ketika kabar buruknya Abdullah bin Ubay bin Salul, perangai buruknya sampai ke Rasulullah, Abdullah ini ngerti, diketahui sifat munafiknya ini diketahui oleh Rasulullah. Yang dia tuh nemoni karo Rasulullah, nemoni kula mboten kok Kanjeng Nabi, kula mboten. Ya Kanjeng Nabi ya mpun ngandel mawon, karena sikapnya dia seperti itu. Kanjeng Nabi ya kolbi karena kolbak, hatiku seperti hatimu. Kowe tak isa nganggur mereka itu. Nah, ketika seperti itu akhirnya dicoba dengan Allah Ta'ala, niku sakit Abdullah bin Ubay bin Salul sampai meninggal dunia. Dari meninggal dunianya dalam keadaan kafir munafik. Nah ini loh, zaman dulu, zaman sekarang, setiap zaman itu ada walaupun ada. Cuman kita tidak tahu. Nih diceritakan di dalam Al-Quran sifat-sifatnya munafik seperti ini. Kita membawa dengan kita, yo amalannya seperti orang Islam, tetapi hatinya tuh ingkar, tidak mengimankan. Dan ciri-ciri dari orang munafik itu terangkan dalam Al-Quran, diantaranya dia senang menghasut kepada orang Islam dan senang memutarbalikkan kebenaran. Dia senang berdusta. Makanya dikatakan waktu hadis Rasulullah bahwa alamatnya munafik itu ada 4, ada yang angkat 4, karena hadis yang keempat. Nah, yang kita biasanya kan tidak ada. Ketika berbicara dia senang berdusta. Itu memutarbalikkan kebenaran. Senangnya borong. Terus yang kedua, wa'ida akhlafa. Ketika janjian dia mengingkari, nulayani. Ada janjian orang tepat, apa yang dikatakan tidak seperti apa, atau bukti realisasi tidak seperti kenyataan atau ucapannya. Itu termasuk ciri-ciri. Terus yang ketiga, wa'ida tulina khola. Nek dipercaya lho khianat. Jadi ketika dia diberi sebuah kepercayaan, maka dia mengkhianatinya. Itu yang keempat, wa'ida khosoma ini fajaro. Ketika dia itu berdebat, bermusuhan, maka dia yang lacot. Jadi ciri-cirinya yang cenderung kepada kemunafikan. Tapi bukannya orang yang menjalankan 4 udah jadi kafir munafik, itu bukan. Fajaro, lacot. Ini hanya ciri-cirinya, ciri-ciri sebagai orang munafik yang bisa dilihat dalam amaliannya. Jadi munafik amali. Nek munafik etikodi itu yang etikotnya. Kalau yang kami terangkan di atas
yang hadis Rasulullah 4 itu ciri-ciri orang munafik, tapi bukan orang yang menjalankan itu jadi kafir munafik. Itu hanya amali saja. Kalau yang menjadi nyoto kafire itu kalau munafik itikodi, artinya ketika dia dalam pengamalannya meskipun seperti halnya pengamalannya orang yang beriman, orang yang Islam, tapi secara hatinya, di hatinya itu ingkar dengan apa yang dijalankan. Orang iman, orang senang, sengit mengatine. Itulah yang dikatakan dengan kafirmu. Nah, itu hukumnya jadi kafir. Idza fasala fajaro. Nah, kemudian orang munafik seperti itu tadi diterangkan di dalam surah Al-Baqarah. Kalau lanjutan pada ayatnya ayat 12 ayat 13. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dia hanya memperolok-olok pada orang Islam. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'malun. Dan ini lanjutan pada ayat Al-Quran yang ditulis Mbah Rifa ini. Kemudian Allah memperolok kepada orang munafik karena orang munafik guyu karo wong mukmin. Kemudian Allah Ta'ala guyu karo wong munafik. Ya, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'malun. Bagaimana caranya? Allah wa yamudduhum fi tughyanihim ya'malun. Dan Allah membiarkan mereka orang munafik terombang-ambing dalam kesesatan. Dari fa'i ngendikane kelulu wong kafir munafik mulya kadungan. Wa yamudduhum di sini nanti diterangkan di belakang. Makna wayamudduhum itu khilaf atau ada beberapa makna yang pendapatnya para ulama. Dari fa'i di sini nafsiri wayamudduhum fi tughyanihim ya'malun itu artinya ngeten. Karena mau kan wong kafir munafik do guyu karo wong mukmin. Dia itu mengikuti amalan kaya wong mukmin itu hanya sebatas dia cari aman terus adaptasi ngono. Sebenarnya wong ati itu dia ku kepengin membinasakan, menghilangkan, memporak-porandakan wong mukmin. Piye bisane wong mukmin itu tidak ada. Dan zaman sekarang wis ono kathah seperti itu. Nek sampai terjadi seperti itu, wong kok seperti itu, Allah Ta'ala genteng wayamudduhum fi tughyanihim ya'malun. Kelulu wong kafir munafik kabeh mau dilulu din Allah Ta'ala kemuliaan di dunia. Bukan kok langsung dibinasakan oleh Allah, bukan malah. Tetapi dia diberi kesempatan untuk hidup lama dan dimuliakan. Nondonyone nyambut gaene gampang. Hatine bahagia. Bahagia secara dohir nggih, bahagia kaya bahagia. Tuh apa yang diinginkan tercapai. Nek dilihat kita ya geno yo wong do ora do salat, do kafir menghina Islam ku malah dhek yo urip panjang yo do sehat, malah dunyane madu akeh-akeh tumpakane alfa, tumpakane malah nek wong Islam sing tekun ibadah nang tumpakane sekedar kalbu yo alfa, avanza. Tapi ku api-api yo. Iku ternyata dimulyakno seperti Allah Ta'ala itu sebagai pengelulu dunyanya adalah dunia istighfar. Dilancotaken iki dalam sasar kekarepan supaya apa? Niku bingung panuwo syarat dalam lakune sasar kabeh maring neraka. Berarti semakin dia semakin tambahnya tambah lanjutnya tambah dalamnya ke neraka nantinya. Alhamdulillah nih. Ada ini kan kedua lagi itu perilaku dari orang kafir munafik, perilakunya menuju pada kesesatan. Ya perilakunya sesat. Secara tidak langsung semakin hari semakin tambah panjang umurnya, semakin dalam kesesatannya,
maka semakin dalamnya ke neraka. Podo sengit syarat artinya tak keduga sabar syarat lega sang gede duraka. Dia tidak mau mengimankan atau dia itu benci nek ono syarat kok melarang kepada kemaksiatan. Ora cocok. Padahal dia itu tahu sebenarnya dia itu di dalam hatinya ya tahu akan nek neraka itu panas. Sebenarnya itu nggih, wong itu semuanya ku tahu neraka terbuat dari api. Api panas, sudah dicontohkan gambaran ada di dunia. Nek geni itu ngobongi, jelas. Terus diberitakan di dalam neraka itu ono ulo, ono kalajengking, ono rantai. Itu kan sesuatu yang kelabang, yang menyakiti, berbahaya. Dia tahu seperti itu. Cuman kenapa dia itu tidak mau melakukan keimanan atau dia kok berani melanggar aturan-aturannya Allah? Karena apa? Tidak ada keyakinan di dalam hati. Wong nek ora yakin gampang melanggarnya. Contohnya ngeten. Nek wong yakin, kalau tak nyontohnya sing wong yakin. Contohnya ngados ngeten. Coba kula lan jenengan kan ada keyakinan ya, yakin nek geni iku ngobongi. Contoh jenengan kagum obong-obong larahan. Terus jenengan ku yakin ono obong-obong larahan mulat-mulat kok merembet neng omah iku ngobong omah berbahaya. Yakin kan? Nah, ketika yakin maka kita berusaha piye bisane larahan iki diobong ojo nganti kenala, ojo nganti merembet neng omah. Karena kita yakin maka kita berusaha bagaimana caranya. Itu contoh orang yang yakin. Nek awake dhewe wis yakin, wong mukmin ku yakin bahwasanya nek melanggar aturan, nglakoni maksiat, iku bakal dosa neraka, maka berusaha bagi wong sing yakin iku gadah keimanan, piye bisane dhewe iso jauh dari kemaksiatan. Yo berusaha semaksimal mungkin piye untuk menjauhi larangannya Allah. Karena apa? Karena ya yakin. Lah wong sedang melanggar sholat iku ngerti tapi dia tidak yakin. Melanggar aturan wong maksiat itu karena dia itu ngerti tapi tidak yakin dalam hati. Makanya dheweke melanggar aturan. Padahal ini kayak ngeten nah. Contoh meneh ngertos nek tegangan tinggi kabel udoh niku nek tegangane tinggi niku nek dicetok kan nyetrum. Karena yakin maka mau yakin mau nyentok. Sebabnya Allah ya yakin. Lah kok sing sampai melanggar aturan-aturanku karena dia tidak punya keyakinan. Dan itu maka perlunya kita menanamkan keyakinan kita atau keimanan kita di dalam hati kita. Iman kita harus kuat, benar-benar kuat. Sebab urip nang alam dunya niki nggih. Cara bahasane napa nggih? Mungsuhe menungso ku siji dimungsoi karo wong pira. Musuh jenengan kertas musuh jenengan siapa saja? Musuh jenengan apa mawon? Musuh ya setan jin setan sing ra ketok. Ya, nek setan jin ngoten ketika kita membacakan ayat Al-Qur'an melayu. Makanya kan wonten jenis dintenku wonten cah wedok iki dibudak karo edan. Baca dibudak karo edan iki ana wong lanang keteko. Wong tua terus wong tua iku maca adan, diadani. Diadani kok ndelare wong edan makan mlayu mas dibudak cah wedok iku wae. Lah cah wedok iku takok karo mbah-mbah iku. Mbah jenengan maca adan lho mbah. Lah kok edan iku setan. Setan pun diwaca adan ki mlayu. Berarti benar-benar kita itu kuncinya itu ada. Awake dhewe iki ya nek ada di tempat, tempatnya ku angker. Lah iku diperintahkan untuk azan. Ya nolak ku setan-setan wow. Iku setan jin, setan jin kan. Ya mau dipikir lebih. Lah iki sing setan menungso iki lho. Nomor loro setan menungso. Setan menungso diwacane bismillah, diwacane ayat kursi, malah tambah mendelik. Nah, iki sing paling napa niku bandel ya malah setan serupa menungso.
Setan ku kan sengaja elek, awalnya manusia, rupa manusia kok ngajaknya mari sesat, mari salah, mari maksiat, itu arane setan manusia. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Nah ini hawa nafsu yang ada mengalir ke darah kita. Ya pokoknya kalau di dalam kita itu hawa nafsu, si merangi ya awake dhewe. Yang merangi adalah akalnya sendiri. Palai sedekah bumi. Jangan coba palai. Wes seragaman ya. Oh, betul sampai. Laren ya. Tapi tidak. Ini aku kali dulu ya. Ciri-ciri orang kafir jangan sampai kita mempunyai ciri-ciri yang disebutkan, yaitu selalu bersakat. Kalimat wayamu ilhum fikum yanihi ya'malun yang dimaksud biduri turu awaiku menurut Ibnu Katsir itu artinya membiarkan mereka itu artinya Allah tidak segera mengadab, dibiarkan dia berpanjang umurnya dan dheweke iku leluasa menambah kesesatannya, nambah dosanya, terus dijarno ben karepe terus diteruskan kabeh. Demikian diriwayatkan oleh As-Sudi dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat lain. Akan tetapi Imam Mujahid leluasa dalam kesesatannya. Jadi tambah sesatnya terus, dan dia punya ide-ide yang cemerlang untuk menyesatkan umat Islam. Karena apa? Itu mau wayang dulu disesatkan terus oleh Allah Taala. Sementara menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari artinya menambahi mereka dalam bentuk penguluran waktu dan membiarkan mereka dalam pembangkangan. Dilulu dikersana ta'ala uangnya itu ada kesempatan banyak, diulur waktunya, diberi panjang umur. Semakin dia panjang umurnya, semakin dia menambah kesesatannya di muka bumi. Jadi diberi waktu oleh Allah Ta'ala, dia orang tobat-tobat, yuk terus ngakoni kesesatan yang kuau, ngakoni dosa, ngakoni maksiat, kemunafikanku. Jadi diberi waktu, penguluran waktu oleh Allah dan dibiarkan dalam pembangunan. Makanya dikatakan dengan istidraj, artinya pengelulu. Mereka tulis bisu dan buka, maka di dalam mereka akan kembali ke jalan yang benar. Kemudian meskipun panjang indera mereka sehat, tetapi mereka dipandang tulis bisu dan buka, karena mereka ahum teko munafikin so'opo al-khofu wadi wala'ana bulan siksa. Utawi munafikun iku sumun dikit anil haqi sangking perkara hak. Bala yasma'u nahu mongko ora padha krungu sapa munafikun hu ing hak sima aqabulin kelawan krungu narimo. Bukrun kang bisu, kursun kang bisu anil khairi sangking kebagusan.
Wala yaqulu nahu monggo ora padha ngucap sapa munafiku ing khair. Umyun uta angkori ing huda sanging dalam pitutur. Wala yarawnahu monggo ora padha ningali sapa munafikun hu ing huda. Bahun monggo utawi munafikun ikula yurjaun ora dibalekaken sapa munafikun. Bahun la yarjiun bahun monggo utawi munafik kabeh munafikin ikula yarjiun ora padha bali sapa munafikin. Artinya mereka itu tuli wong munafik itu secara hakikatnya disebut dengan sumun dumun dikatakan dengan sumun artinya budik, dia tidak mendengar kebenaran. Artinya secara zahir dia itu mendengar, tapi mendengarnya tidak simau qabulin, mendengar tidak menerima. Kan beda boleh sama-sama seperti orang yang normal semuanya, pendengaran yang normal. Ketika ada suara kan semuanya mendengar. Tetapi kalau hati tidak siap untuk menerima, tidak paham apa yang suara apa itu tidak paham. Contohnya, contoh seperti ini. Awake dhewe niku pamane kados wonten siaran teng masjid. Nek awake dhewe orang fokus mendengarkan, lagi gawean rumah tangga atau lagi masak. Mireng suara ono kata-kata bohong, tapi karena kita tidak siap menerima, mendengarkan hati kita, maka dungu suara tapi itu mau melapo. Dia apa boten? Yo malah boten sing kerja itu mau melapo kata-kata siaran apa ya paham kata-kata nih. Hanya mendengar ada suara tapi tidak paham apa yang dimaksud. Itu namanya sima uwairu qabulin, mendengar tapi tidak menerima, tidak paham. Sama dengan orang munafik, dia yang ngerti, yang mendengar Al-Quran menerangkan tentang janji surga bagi orang yang beriman, neraka bagi orang yang kafir. Karena hatinya sudah tidak menerima, dia tidak paham. Maka dikatakan dengan sumun simau qabulin. Kemudian bumun bisu, tidak mau dia untuk mengatakan hal yang benar. Dia tabu, terkunci hatinya untuk mengatakan yang benar, tidak mau karena tidak ada kemauan untuk mengucapkan yang benar karena hatinya sudah tidak menerima kebenaran. Jadi dikatakan dengan bumun. Umyun, nah, dikatakan dia itu buta sebab dia tidak tahu, tidak melihat akan kebenaran, tidak melihat kebenaran itu melihat. Piyambake niku ngertos wong pamane dia itu ada di lingkungan dakwah Islam, di lingkungan orang Islam. Kan Islam yo biasa masjid, nerangno rukun, ngaji, ceramah di manapun ada. Cuma karena dia itu hatinya sudah tertutup, dia melihat kebenaran itu wong sholat ke masjid itu adalah sebuah kebenaran atau itu diperintahkan. Nek karena dia itu sudah tidak menerima, yo anggapannya wong kok jungkir itu lah apa. Makanya ngeten lho Bu, ibadah sing setan ku paling jengkel itu sholat. Kenapa? Di dalam sholat ada sujud. Nek angger roh wong sujud, setan ku paling geding-gedinge, paling ora seneng nek roh wong sujud. Kenapa? Gara-gara sujud dia sampai dikeluarkan dari surga. Itu gara-gara dia mau sujud. Makanya kalau sujud dia gedinge pol, ora seneng. Nah, orang-orang yang tidak suka pada sholat, samanya dia itu sama dengan setan. Dan ngerti nek itu sholat itu sujud dan penghambaran kepada Allah itu ada jalan yang benar, dan mengakui bahwa diri kita itu adalah makhluk yang lemah, yang harus menghamba kepada Allah, kudu jadi abdi dalam cara bahasanya. Nah, yang sudah tahu seperti itu, tapi kan tidak menerima, maka tidak suka melihat yang baik. Nah, bisa dikatakan dengan umyun, mau melihat kebenaran. Bidora belakang mau, otak mau, kandungan mau, diberi kita mau melihat, karena sudah tertutup hatinya, tidak berusaha untuk pada kebenaran. Alhamdulillah nih. Nah, semua sih
sifat-sifatnya orang munafik seperti itu, kenapa kita harus tahu? Kalau kita tidak tahu malam yang disyarah yang fihi, siapa yang tidak tahu pada kejelekan maka akan terjatuh ke dalam tidak tahu. Maka kita harus tahu sifat munafik seperti sehingga kita dapat menghindari, kita dapat meninggalkannya. Nanti muga-muga awake dhewe niki direso dening Allah Taala sangka sifat-sifat kafir munafik dan dijauhkan dari ciri-ciri orang munafik, baik dari munafik amali maupun munafik itikadi. Amin Allahumma amin. Cukup sekian kajian pada sore hari ini, semoga menambah kekuatan iman kita, kekuatan amaliyah kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan selalu menunjukkan jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Semoga Allah memberikan keimanan, kekuatan iman, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian.